Kedatangan dua tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis di rumah Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026, sore, membuat heboh masyarakat. Egy dan Damai bertemu Jokowi dengan didampingi kuasa hukum Elida Neti hingga Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo Darmizal. Kedua tersangka tersebut bertemu Jokowi setelah Elida Neti tidak lama ini mengakui bahwa ijazah Jokowi asli setelah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Desember 2025. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan bahwa kedua tersangka tersebut bertemu Jokowi. Namun, belum diketahui hal apa yang dibahas dalam pertemuan antara pelapor dan terlapor dalam kasus ijazah Jokowi itu. Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah tersangka klaster pertama kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Di klaster pertama, terdapat 5 tersangka. 3 di antaranya adalah Kurnia Triroyani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi. Mereka dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut, dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UIT. 9 bulan yang lalu, 4 orang yang sekarang menjadi tersangka ternyata pernah bertemu Jokowi di Solo pada Rabu, 16 April 2025. Sosok dari keempat orang tersebut adalah Egy Sujana, Damai Harilubis, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadillah. Mereka bersama massa dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi rumah Jokowi untuk meminta Jokowi memperlihatkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, miliknya. Kita datang ke pemilik Jokowi, tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan ijazahnya, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Kata Rizal Fadillah kala itu, dikutip dari tayangan YouTube Tribun News. Jokowi membenarkan bahwa dirinya menerima mereka di dalam rumahnya. Ia dengan tegas menolak menunjukkan ijazahnya kepada 4 orang yang kini menjadi tersangka itu. Ya alhamdulillah, sudah saya terima tadi di dalam rumah. Dan apapun beliau ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik, kata Jokowi, Rabu, 16 April 2025. Beliau mau meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan kepada mereka. Imbuhnya. 4 sosok tersangka yang pernah temui Jokowi di Solo. 1. Egy Sujana. Egy Sujana adalah seorang aktivis dan pengacara kelahiran Jakarta, 3 Desember 1958. Egy merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Jayabaya. Ia juga meraih gelar Magister S2 pada 1994 dan Doktor S3 pada 2004 dari Institut Pertanian Bogor, IPB, di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Egy sudah dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa. Ia bergabung dengan organisasi mahasiswa Himpunan Islam HMI MPO. Lulus kuliah dari jurusan Hukum Tata Negara, Egy Sujana memulai karirnya sebagai pengacara. Egy sempat mendirikan firma hukum Hamdan Sujana, Januardi & Partners sebelum akhirnya dibubarkan. Setelah itu, ia membentuk firma baru bernama Egy Sujana Partners. 2. Damai Harilubis. Damai Harilubis adalah advokat dan aktivis hukum. Ia kerap tampil di ruang publik, baik melalui pernyataan langsung maupun tulisan opini untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan praktik penegakan hukum yang dianggapnya menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Sebagai seorang advokat, Damai aktif terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, hak sipil, dan perlindungan terhadap aktivis. 3. Kurnia Triroyani. Kurnia Triroyani adalah seorang advokat yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Kurnia Triroyani dikenal sebagai pengacara yang aktif menangani kasus-kasus besar, termasuk pernah mendampingi perkara hukum yang melibatkan Habib Rizik Syihab. Sebagai anggota tim pembela ulama dan aktivis, Kurnia sering tampil dalam forum-forum dukungan terhadap akademisi dan aktivis yang dianggap dikriminalisasi. 4. Rizal Fadillah. Rizal Fadillah adalah pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 12 Desember 1959. Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, PAN, pada pemilu 2019,
tetapi gagal. Rekam jejak Rizal banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandung. Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi sebagai kepala sekolah SMA Islam Tarbiyah Tasikmalaya. Tidak hanya itu, Rizal Fadila juga sempat menjadi dosen di Fakultas Syariah Yayan Sunan Gunung Jati. Rizal Fadila juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat, Jabar. Ia sempat aktif menjabat sebagai Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, Jawa Barat, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, hingga Ketua Lembaga Hikmah dan Kemasyarakatan Muhammadiyah Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.